Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 155 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi Mubtilatut tayammumi Thalathatun Wahiyya Al-ula Ma abtala Al-wudu'a Idza tayammama Anil hadathi Al-asghari Wa amma Idza tayammama Anil hadathi Al-akbari Fala yubtiluhu Mubtilatul wudu'i الثانية الردة لأن التيمم طهارة ضعيفة الثالثة توهم الماء إن تيمم لفقده وفيه تفصيل الأول إذا كان قبل الدخول في الصلاة ولم يهل بينه وبين الماء حائل فيبتل بالتوهم وكذلك بالتيقن من باب أولى الثاني وإذا كان قبل الدخول في الصلاة وكان هناك حائل بينه وبين الماء فلا يضر التوهم والتيقن إذا رأى المانع
قبل الماء أو رآهما معا فالذي يبطل التيمم أن يتيقن أو يتوهم الماء قبل الحائل. الثالث وأما إذا كان بعد الدخول في الصلاة فلا يضر التوهم مطلقا. وأما التيقن ففيه تفصيل. الألف إذا كان الصلاة التي يصليها غير مغنية عن القضاء وذلك كأن تيمم في المحل الذي يغلب فيه وجود الماء كالحضر بطلت صلاته وتيممه الباء. وإذا كانت الصلاة التي يصليها مغنية عن القضاء كأن تيمم في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء كالسفر أو استوى الأمران فصلاته صحيحة وله أن يستمر فيها ولكن الأفضل أن يبدلها كي يصليها بوضوء لأنه الأكمل والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayammum. Mubtilatut tayammumi thalathatun, hal-hal yang membatalkan tayammum itu ada 3. Wahia, yaitu al-ula, yang pertama, ma abtalal wudu'a, sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu itu juga dia membatalkan tayammum. Tapi ada syaratnya. Idza tayammama 'anil hadatil asghari, apabila orang tersebut bertayammum dari hadas kecil. Contohnya bagaimana hadas kecil? Kayak buang air kecil. Itu kan hadasnya hadas kecil. Kemudian dia pengen berwudu, airnya nggak ada. Berarti kan dia harus bertayammum. Orang yang demikian ini batalnya tayammum sama dengan batalnya apa? Batalnya wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan tayammum itu sama dengan sesuatu yang membatalkan wudu, karena tayammumnya daripada hadas apa? Hadas yang kecil tuh. Jadi kalau hadasnya hadas yang kecil, sesuatu yang membatalkan wudu itu pun sama membatalkan tayammum. Misalnya buang air kecil, habis tayammum dia buang air kecil, batal wudunya, batal juga tayammumnya. Habis tayammum dia buang angin kentut, maka batal wudunya, batal juga apanya? Tayammumnya. Jadi kalau seandainya tayammumnya dari hadas yang kecil, maka sesuatu yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang apa? Nah, sama ya.
Pokoknya sama, sesuatu yang membatalkan wudu itu sama dengan sesuatu yang membatalkan tayamum, tapi dengan syarat apabila tayamumnya dari hadas yang kecil. Wa amma idza tayammama 'anil hadatsil akbari, adapun apabila orang tersebut bertayamumnya dari hadas yang besar, contohnya misalnya hadas haid, kemudian hadas nifas. Perempuan habis haid bersih, kemudian air sama sekali nggak ada, berarti kan dia harus apa? Harus tayamum. Nah ini bagaimana kalau seandainya ada orang yang demikian, perempuan sudah selesai haidnya, kemudian tidak ada air, maka dia bertayamum. Tayamumnya dari hadas apa tadi? Hadas besar, yaitu haidnya dia atau nifasnya dia. Ini bagaimana? Fala yubtiluhu mubtilatul wudu'i, maka tidak membatalkan tayamum tersebut hal-hal yang membatalkan wudu. Bagaimana contohnya? Contohnya, falau tayammama junubun, kalau seandainya ada orang yang mengandung hadas janabah, hadasnya disebut dengan janabah, orangnya disebut dengan junub. Jadi junub orang yang sedang mengandung hadas janabah. Contohnya hubungan suami istri, itu hadasnya hadas janabah. Kemudian mimpi basah, itu hadasnya disebut dengan hadas janabah. Orang yang sedang mengandung hadas janabah disebut dengan junub. Nah ini kalau seandainya ada orang misalnya dia mengandung hadas janabah, air nggak ada, kan berarti dia harus apa? Tayamum. Tayamumnya sebab dari hadas apa? Hadas janabah. Tsumma hasala lahu ihda nawaqidil wudu'i. Kemudian kentut misalnya ini orang, atau dia buang air kecil. Bagaimana keharaman baca Qur'annya? Maka dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, lam yahrum alaihi qira'atul Qur'an awil muqthu fil masjidi. Tidak haram atasnya membaca Al-Qur'an atau diam dalam masjid. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang membatalkan wudu, apabila ini orang tayamumnya dari hadas yang besar, maka tidak termasuk di dalamnya. Ingetin ya. Kalau tayamumnya dari hadas yang kecil, baru sesuatu yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang membatalkan tayamum. Tapi kalau ada orang yang dia bertayamumnya dari hadas yang besar, maka tidak membatalkan tayamum tersebut sesuatu yang membatalkan apa? Iya, jelas ya. Jadi kalau hadas yang besar, sesuatu yang membatalkan wudu itu tidak membatalkan tayamum tersebut. Jelas ya? Jadi beda antara tayamumnya dari hadas yang kecil dengan tayamum dari hadas yang besar. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah ar-riddatu, riddah. Ada riddah, ada murtad. Jadi beda antara riddah dengan murtad. Riddah sifatnya, sementara murtad adalah orangnya, pelakunya. Sama dengan syirik. Syirik dengan musyrik beda. Syirik adalah sifatnya, kemudian musyrik adalah orangnya. Sama dengan nifak. Nifak adalah sifatnya, kemudian munafik adalah orangnya. Jadi beda. Sama dengan kufur. Kufur adalah sifatnya, kemudian kafir adalah orangnya. Jadi beda antara riddah dengan apa tadi? Dengan murtad. Ada riddah, murtad. Riddah sifatnya, murtad orangnya. Kemudian syirik adalah sifatnya, musyrik adalah orangnya. Nifak adalah sifatnya, munafik adalah orangnya. Kufur adalah sifatnya, orangnya apa? Kafir. Jadi beda antara sifat dengan orangnya atau pelakunya. Sama dengan riddah. Jadi di antara hal yang dapat membatalkan tayamum adalah ar-riddah, yaitu riddah. Riddah ini adalah sesuatu yang disebut dengan bahasa kita murtad. Sebenarnya salah. Murtad adalah orangnya, sementara sifatnya disebut dengan riddah. Nah ini ada bagian-bagiannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan sifat riddah, maka ini orang tayamumnya langsung dihukumkan apa?
batal. Karena di antara hal yang dapat membatalkan tayamum adalah riddah. Jadi apabila ada orang yang dia itu melakukan riddah ini, maka tayamumnya dihukumkan apa? Dihukumkan batal. Dan riddah ini dibagi menjadi 3 bagian. Riddah dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, yang membatalkan tayamum adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau seandainya tayamumnya dari hadas yang kecil. Tapi kalau tayamumnya dari hadas yang besar, maka tidak membatalkan tayamum tersebut sesuatu yang apa? Ya, jelas ya. Yang kedua riddah. Riddah ini adalah sifatnya, sementara orang ini disebut dengan tadi apa? Murtad. Nah, ini riddah dalam hukum agama itu ada 3 bagian. Riddah ini ada 3 bagian. Jadi apabila ada orang yang melakukan sifat riddah ini, maka langsung tayamumnya dihukumkan apa? Dihukumkan batal. Nah, riddah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, i'tiqadatun. Yang pertama, riddah bagian keyakinan-keyakinan. Adanya di dalam hati. Yang kedua, wa'af'alun. Riddah yang masuk bagiannya perbuatan-perbuatan. Jadi riddah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, i'tiqadatun. Riddah yang bagiannya adalah keyakinan-keyakinan. Ini tempatnya di mana tadi? Di hati. Yang kedua, af'alun. Riddah yang bagiannya af'al, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, wa aqwalun. Riddah yang bagiannya ucapan-ucapan. Jadi sekali lagi, manakala ada orang yang melakukan sifat riddah ini, baik pada bagian yang pertama atau bagian yang kedua atau bagian yang ketiga, maka tayamumnya dihukumkan apa? Dihukumkan batal deh. Riddah ada 3 bagian tadi ya. Riddah yang pertama bagiannya i'tiqadatun, keyakinan-keyakinan, tempatnya dalam hati. Yang kedua, af'alun, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, aqwalun, ucapan-ucapan. Nah, sekarang rinciannya bagaimana riddah pada masalah i'tiqadatun, keyakinan-keyakinan. Yang pertama adalah asyakku fillahi, ragu tentang adanya Allah atau ragu bahwasanya Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Yang pertama, ragu tentang adanya Allah atau ragu bahwasanya Allah itu berbeda, berlainan, bersalahan dengan semua makhluknya. Ada orang ragu, Allah ada enggak ya? Allah ada enggak ya? Ini orang langsung dihukumkan apa tadi? Riddah. Orang yang disebut dengan murtad tuh. Jadi orang yang disebut dengan murtad, sifatnya disebut dengan apa? Riddah. Riddah yang seperti ini masuk bagian yang pertama, yaitu i'tiqadatun. Yang kedua, asyakku fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ragu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau seorang utusan Allah atau bukan. Ada orang ragu, Nabi Muhammad Rasul bukannya. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah. Orang yang disebut dengan apa tadi? Orangnya disebut dengan murtad. Jadi yang pertama, sekali lagi, riddah adalah sifatnya, sementara pelakunya orangnya disebut dengan murtad. Riddah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, i'tiqadatun, keyakinan-keyakinan, tempatnya dalam hati. Yang kedua adalah af'alun, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga adalah aqwalun, ucapan-ucapan. Yang pertama tadi i'tiqadatun, yaitu ada orang ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala atau ragu bahwasanya Allah bersifat berbeda, bersalahan dengan semua makhluknya. Ragu ini orang di hatinya. Langsung ini orang yang disebut dengan murtad telah melakukan sifat apa tadi? Sifat riddah.
Kalau dia tayamum, maka tayamum langsung apa? Langsung batal. Yang kedua, ada orang ragu tentang Nabi Muhammad SAW, apakah Rasulullah atau bukan. Nabi Muhammad ini seorang utusan Allah atau bukan. Maka dengan demikian dia ragu, sudahlah dia dapat dikatakan riddah, melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Kalau dia bertayamum, maka dihukumkan batal. Atau yang ketiga, awisyakku fil Qur'ani, ragu tentang Quran. Apakah Al-Quran ini dari Allah atau dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di hatinya ragu, ini Quran dari Allah atau dari Nabi Muhammad. Dengan keraguan seperti itu, orang itu telah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Apabila dalam kondisi tayamum, maka dihukumkan batal tayamumnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, ragu tentang adanya Allah atau Allah bersifat bersalahan, berbeda dengan semua makhluknya. Yang kedua adalah ragu tentang Nabi Muhammad SAW, apakah beliau seorang utusan Allah atau bukan. Yang ketiga, ragu tentang Al-Quran, apakah dari Allah atau dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, asyakku fil yaumil akhiri, ragu tentang hari akhir. Ragu tentang hari akhir. Disebut hari akhir li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara, dikarenakan setelahnya tidak lagi ada malam dan tidak lagi ada siang. Maka disebut dengan hari akhir tuh. Dibilang hari akhir, dinamakan hari akhir karena setelahnya tidak lagi ada malam, juga tidak lagi ada siang hari, maka disebut dengan hari akhir. Kalau seandainya ada orang yang ragu tentang hari akhir, ini hari akhir ada atau tidak? Ada atau tidak? Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Apabila ini orang kondisi tayamum, maka dihukumkan batal. Karena riddah di antara hal yang dapat membatalkan tayamum. Jadi yang pertama, ragu tentang adanya Allah, ragu tentang Allah bersifat bersalahan, berbeda dengan semua makhluknya. Yang kedua, ragu tentang Nabi Muhammad, apakah beliau utusan Allah atau bukan. Yang ketiga, ragu tentang apakah dari Allah atau dari Nabi Muhammad. Yang keempat, ragu tentang hari akhir, apakah ada atau tidak. Yang kelima, asyakku fil jannati. Asyakku fil jannati. Yang kelima, asyakku fil jannati, ragu tentang surga. Ragu tentang surga. Surga itu ada atau enggak? Dia ragu. Maka ini orang dihukumkan riddah. Apa ini disebut dengan surga? Ini ada definisinya surga ini. Al-jannah huwa darut thawabil lati a'addaha Allahu li-ibadihil mu'minina. Surga adalah negeri pahala yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu adalah negeri pahala yang Allah persiapkannya untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jannah, surga adalah negeri pahala yang Allah persiapkannya untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang surga udah ada. Sekarang surga udah ada. Di mana adanya? Fauqas samawati sab'i wa tahtal arsy. Ada di atas 7 lapis langit dan di bawah arsy. Surga sekarang sudah ada, adanya di atas 7 lapis langit, di bawah apa? Di bawah arsy. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu adalah negeri pahala yang Allah persiapkannya untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini udah ada, dan surga adanya di atas langit yang ketujuh, kemudian di bawah apa? Di bawah arsy. Ada orang syak, ada orang ragu tentang surga ada atau tidak.
maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa tadi? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Kalau dia kondisi tayamum maka dihukumkan batal tayamumnya. Jelas ya? Sekarang yang keenam. Yang keenam, asyakku fin nari. Ragu tentang adanya neraka atau tidak. Ragu, neraka ada atau tidak. Apa yang disebut dengan an-nar atau neraka? Neraka adalah darul adzabil lati a'addaha Allah Ta'ala liman arada ta'dzibahu 'ala ta'bidi. Negeri azab, negeri siksaan yang Allah persiapkannya bagi orang yang Allah kehendaki akan diadab selama-lamanya. Ada dua bagian. Ada orang yang selama-lamanya Allah adab, Allah siksa, nggak ada habis-habisnya, abadal abidin, yang Allah katakan khalidina fiha abada, nggak ada habis-habisnya. Siapa mereka? Wahumul kuffaru. Mereka lah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang yang akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah usatul mu'minin, orang beriman tapi berbuat apa? Berbuat maksiat kepada Allah, belum sempat tobat udah meninggal. Ini nanti tempatnya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak apa? Tidak kekal selama-lamanya. Jadi neraka itu adalah negeri siksa, negeri adab yang Allah persiapkan bagi orang yang Allah kehendaki diadab. Yaitu yang pertama ada yang selama-lamanya, yaitu orang-orang apa tadi? Orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang yang tidak selama-lamanya, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah ada sekarang neraka. Letaknya di mana? Wahiya sab'u tabaqatin, yaitu al-an tahtal aradina sab'i, ada di 7 lapis bumi yang paling bawah. Paling bawah kita nggak tahu, yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka adalah negeri siksaan, negeri adab yang Allah persiapkan bagi orang yang Allah kehendaki diadab, disiksa. Ada yang selama-lamanya yaitu orang-orang kafir, ada yang tidak selama-lamanya yaitu orang-orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Ada orang syak, ragu dalam neraka. Ini neraka ada atau tidak? Maka ini orang sudah melakukan apa? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan apa? Murtad. Apabila kondisi tayamum maka dihukumkan batal tayamumnya. Jelas ya? Sekarang yang ketujuh, awisyaku fit thawabi. Ini masih ngomongin apa ini? Riddah yang bagiannya ada apa? Bagiannya i'tiqadatun, keyakinan dalam hati. Yang ketujuh adalah awisyaku fit thawabi. Ragu mengenai ats-tsawab, mengenai pahala. Ini pahala ada atau tidak? Pahala ada atau tidak? Ini orang ragu. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan ar-riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Kondisi tayamum maka dihukumkan apa? Dihukumkan batal. Yang kedelapan, awisyakku fil iqabi. Awisyakku fil iqabi. Ada orang yang ragu tentang adanya siksa Allah. Dia ragu, siksa Allah ada apa enggak ya? Ini orang ragu. Maka dengan keraguan seperti itu, orang tersebut sudah melakukan apa? Sifat yang disebut dengan ar-riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Apabila kondisi tayamum maka dihukumkan batal tayamumnya. Ulang lagi ya. Ada satu sifat yang disebut dengan riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Riddah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqadatun, keyakinan adanya dalam hati. Yang kedua af'alun, perbuatan. Yang ketiga aqwalun, ucapan. Yang pertama bagiannya riddah, yang bagian i'tiqadatun, keyakinan. Tadi yang pertama adalah ragu adanya Allah atau tentang Allah bersifat
berbeda bersalahan dengan semua makhluk. Yang kedua, ragu tentang apakah seorang rasul utusan Allah atau bukan. Yang ketiga, ragu Al-Quran apakah dari Allah atau dari. Yang keempat, ragu dengan hari akhir. Disebut dengan hari akhir karena tidak ada malam setelahnya, juga tidak ada siang setelahnya. Kemudian yang kelima, ragu adanya surga. Yang keenam, ragu adanya neraka. Tadi surga adalah negeri pahala yang Allah persiapkannya untuk. Sekarang udah ada. Di mana surga itu? Di atas, di bawah arasy. Kemudian neraka adalah negeri siksa yang Allah persiapkannya untuk yang Allah kehendaki diadab, disiksa. Ada yang selama-lamanya, itu adalah orang-orang. Yang kedua adalah orang-orang mukmin yang berbuat maksiat tidak selama-lamanya. Ada orang ragu neraka ada atau tidak, maka ini orang sudah apa? Riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian lagi, ragu tentang adanya pahala. Kemudian yang ke-8, ragu tentang adanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Atau yang ke-9, ragu terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Ragu sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Contohnya, Isra Nabi Muhammad dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ada orang ragu, Nabi Isra enggak ya? Maka ini orang sudah dihukumkan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Jadi ragu terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh semua ulama. Tadi contohnya ya. Contohnya adalah tentang apa? Tentang Isra-nya Rasulullah SAW dari Al-Masjidil Haram menuju kepada Al-Masjidil Aqsa. Atau contohnya ragu tentang mukjizat para nabi, para rasul. Ragu dia. Ragu tentang mukjizat para nabi, para rasul. Juga sama, dihukumkan riddah ini orang. Atau contohnya wa karamatil auliya. Ragu tentang karamah-karamah para wali, juga sama demikian. Ini orang sudah dihukumkan apa? Dihukumkan riddah, orang yang disebut dengan murtad, karena ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Jadi ragu yang ke-9 terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Tadi contohnya Isra-nya Rasulullah, yang kedua adalah mukjizat para nabi, yang ketiga adalah karamah para wali. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia meragukan karamah wali, maka ini orang sudah melakukan apa? Sifat ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Yang ke-10, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh semua ulama. Menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh semua ulama. Seperti berzina, yang kedua liwat. Liwat ini memasukkan kemaluan laki-laki di dubur laki-laki atau di dubur perempuan, disebut dengan liwat. Nauzubillah. Jadi ada orang yang disebut dengan liwat. Liwat ini sifatnya, kelakuannya. Orang yang disebut dengan al-luti. Jadi al-liwat adalah seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki lain atau ke dalam dubur perempuan lainnya. Ini disebut dengan liwat. Atau ini orang menghalalkan pembunuhan. Jadi tadi yang ke-10, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh semua ulama. Contohnya tadi berzina, yang kedua adalah liwat, yang ketiga pembunuhan. Yang keempat pencurian. Contohnya
Yang kelima, rampasan. Ada yang bilang di hatinya dia yakin ngerampas sih hukumnya halal, maka ini orang sudah dihukumkan apa? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Ada orang yakin di hatinya zina sih halal, maka ini orang sudah melakukan sifat apa? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Jelas ya? Jadi yang ke-10, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh semua ulama. Yang ke-11 adalah kebalikannya sekarang, yang ke-11, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh semua ulama. Seperti jual beli, nikah, seperti jual beli, kemudian seperti nikah. Ada orang yang bilang nikah sih hukumnya haram, yakin di hatinya dia tuh nikah hukumnya apa? Haram. Maka ini orang sudah melakukan sebuah perbuatan yang disebut dengan apa? Ar-riddah tuh. Kalau dia tayamum maka dihukumkan batal tayamumnya. Ini masih bagiannya apa nih? Riddah dari bagian yang pertama, yaitu i'tiqadatun, keyakinan. Atau yang ke berapa ini? Yang ke 12. Azama 'alal kufri fil mustaqbali. Yang ke-12, ada orang yang berazam, berniat akan menjadi orang kafir nanti akan datang. Dia niatin besok pengen jadi orang Kristen, langsung itu hari juga udah apa? Udah keluar daripada agama Islam karena dia melakukan apa? Satu perbuatan disebut dengan apa? Ar-riddah tuh. Jadi yang berikutnya yang ke 13, ada orang yang berazam, berniat kufur di masa akan datang. 11, 12 tuh? 12 ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang berazam di hatinya, niat besok pengen jadi orang Kristen, maka itu orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah tuh. Yang ke 13, mengingkari Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar di hatinya. Ada orang yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali sebagai sahabatnya Rasulullah SAW, maka ini orang dihukumkan sudah apa? Sudah riddah, orang yang disebut dengan murtad. Di hatinya dia yakin Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka ini orang sudah melakukan sifat riddah dan orang yang disebut dengan murtad. Yang ke-14, jahada harfan mujma'an alaihi nal Qur'ani, mengingkari satu ayat atau satu huruf yang sudah disepakati oleh para ulama dari Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya dibilang qul ya ayyuhal kafirun, ini bukan satu ayat dari surah Al-Kafirun, maka ini orang sudah mengerjakan, melakukan satu sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Jadi yang ke-14 ini ya, 14, mengingkari satu ayat atau satu huruf yang telah disepakati oleh para ulama daripada apa? Daripada Al-Quran. Jadi contohnya adalah surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Ada orang bilang bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun bukan apa? Bukan satu ayat daripada surah Al-Kafirun. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad.
Yang ke 15. Au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan satu orang rasul. Mendustakan satu orang rasul. Kan rasul jumlahnya yang wajib diketahui adalah 25 rasul. Kemudian jumlah rasul seluruhnya ada ulama yang berpendapat 313 atau 315. Kalau nabi semua jumlahnya ada 124.000 nabi. Jadi kalau rasul jumlahnya yang wajib diketahui adalah 25 rasul. Kemudian jumlah seluruhnya ada atau 315. Jumlah nabi semuanya berapa tadi? 124.000 nabi. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendustakan satu rasul saja, dibilang Nabi Nuh bukan rasul, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa tadi? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Berapa itu dia tuh? 15 ya? Sekarang yang ke 16. Au jawwaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang meyakini di hatinya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dia Mirza Ghulam Ahmad sebagai apa? Sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa tadi? Ar-riddah. Ar-riddah, apabila dia tayamum maka dihukumkan batal tayamum orang tersebut. Ini bagian yang pertama ini. Ar-riddah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqadatun, keyakinan adanya dalam hati. Yang kedua af'alun, perbuatan. Yang ketiga adalah aqwalun, ucapan. Bagian yang kedua af'alun, perbuatan. Ini biar paham ya, jadinya nanti kita tahu, oh ini riddah ini bagian apa ini? Bagian ar-riddah ini. Kalau ini orang tayamum maka dihukumkan batal tayamumnya. Jadi ar-riddah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqadatun, yang kedua af'alun, yang ketiga aqwalun. I'tiqadatun, keyakinan. Yang kedua af'alun, perbuatan. Yang ketiga ucapan. Sekarang bagian yang kedua, yaitu af'alun. Contohnya seperti apa? Kasujudin li sholamin, sujud kepada berhala. Yang pertama itu ar-riddah, bagian af'alun adalah sujud kepada berhala. Berhala ini ada 2 namanya, ada as-sanam, ada al-wathan. Berhala ini ada 2 namanya. Ada yang disebut dengan as-sanam, yang kedua adalah al-wathan. Sama, artinya sama, berhala-berhala juga, tapi beda pengertiannya. Berhala dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah as-sanam, yang kedua adalah al-wathan. As-sanam adalah berhala yang terbuat dari permata-permata. As-sanam, cakep berhalanya, patungnya cakep disembah ini selain Allah, terbuat dari permata-permata, dari intan, dari mutiara, maka disebut dengan apa tadi? As-sanam. Yang kedua al-wathan, adalah berhala yang terbuat dari batu dan terbuat dari kayu. Jadi kalau ada patung berhala disembah selain Allah, dibuat dari batu, maka disebut dengan al-wathan. Jadi beda antara as-sanam dengan al-wathan. Kan ada di kitab Zubat itu, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Itu demikian. Jadi ada istilah berhala atau patung itu, ada istilahnya disebut dengan as-sanam, yang kedua adalah al-wathan. As-sanam, patung berhala yang terbuat dari permata-permata, sementara al-wathan adalah patung berhala yang terbuat dari batu atau dari kayu. Ada orang sujud kepada berhala, maka ini orang dihukumkan apa? Ar-riddah. Sifatnya sifat ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, au syamsin,
sujudin li syamsin, kasujudin li syamsin. Ada orang sujudnya kepada matahari, sama itu, riddah itu orang. Jadi pertama sujudnya kepada berhala. Berhala dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan as-sanam, yang kedua al-watan. As-sanam adalah berhala yang terbuat dari permata-permata. Yang kedua ada al-watan, berhala yang terbuat dari batu atau dari kayu. Yang kedua sujud kepada matahari. Yang ketiga au makhluqin akhara, sujud kepada makhluk Allah yang lainnya. Jadi pertama sujud kepada berhala, yang kedua kepada matahari, yang ketiga sujud kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu merupakan ar-riddah bagian yang kedua, yaitu af'alun atau perbuatan-perbuatan. Yang ketiga ar-riddah, yang ketiga bagian sekarang ar-riddah sekarang aqwalun. Jadi ada ar-riddah i'tiqadatun, ada ar-riddah af'alun, ada ar-riddah aqwalun. Bagian yang ketiga ar-riddah sekarang adalah aqwalun, ucapan-ucapan. Ini banyak. Yang pertama adalah kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada muslim lainnya, wahai orang kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, dia bilang sama temennya, orang kafir, maka itu orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa tadi? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan murtad. Makanya boleh bercanda tapi jangan begitu, nggak boleh tuh. Kafir, Kristen, Hindu, nggak boleh tuh. Dengan demikian ucapannya maka sudah melakukan apa? Sifat ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad tuh. Itu yang pertama itu. Jadi aqwalun bagian riddah, yang ketiga aqwalun, ucapan-ucapan. Tadi yang pertama adalah mengatakan kepada muslim yang lainnya, wahai orang kafir, atau wahai orang Nasrani, atau wahai orang Yahudi. Jadi nggak boleh ya, silahkan bercanda tapi jangan bilang hei kafir, Kristen, nggak boleh begitu. Karena dengan demikian ini orang sudah apa? Melakukan sifat apa? Ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Yang kedua adalah sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, mengecilkan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikecilin nama Allah. Apaan sih ya Latif ya Latif tuh begitu. Apaan sih ya Rahman ya Rahman. Ada orang ngomong begitu amente. Ente lagi baca ya Latif falam yazal ultuf bina fi manazal. Ada yang bilang apaan sih ya Latif begitu. Dia tujuannya apa? Ngecilin nama Allah, maka ini orang sudah apa? Ar-riddah. Orang disebut dengan al-murtad. Itu yang kedua itu. Ngecilin satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kas-sukhriyah bi wa'dihi ta'ala bil jannah wa thawabi. Ngecilin janji baiknya Allah, surga dan pahala. Pahala nggak ada begitu. Surga nggak ada. Kecilin tuh, dia ngomong seperti itu. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan ar-riddah. Ente ngaji nggak ada pahalanya, begitu ngomong itu. Ini orang sudah melakukan satu sifat yang apa? Yang disebut ar-riddah. Orang yang disebut dengan apa? Al-murtad tuh. Nanti ada hukum tuh. Ada hukum tuh panjang nih, belum kelar nih. Ada hukum bagi orang yang melakukan ar-riddah ini, baik riddah i'tiqadat atau riddah af'al atau riddah aqwal. Riddah yang hati, keyakinan di hati, atau riddah yang sifatnya perbuatan atau bagian yang apa? Ucapan-ucapan tuh. Nanti ada hukumnya.
Kalau riddah nanti ada hukumnya. Jadi yang pertama sudah disebutin tuh, ada riddah yang disebut dengan i'tiqadat, yang kedua riddah af'al, yang ketiga riddah aqwal. Jadi aqwal ya, aqwal ada orang yang bicara kepada muslim lainnya, wahai orang kafir, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi. Dengan demikian orang itu sudah melakukan apa? Sifat ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Yang kedua tadi mengecilkan satu nama daripada nama-nama Allah. Yang ketiga adalah mengecilkan janji baik Allah, yaitu surga dan pahala. Yang keempat, wa kasukhriyah bi wa'idihi ta'ala bin nari wal iqabi, mengecilkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, neraka dan siksanya Allah dikecilin. Neraka, siksa, begitu. Ngomongnya seperti itu. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat riddah, orang yang disebut dengan apa? Al-murtad. Yang keberapa ini? Yang kelima, wa ka'an yaqula ay syakhsu, ada orang ngomong, lau amarani Allahu ta'ala bikada lam af'alhu, kalau Allah perintahkan aku dengan satu perintah, aku tidak akan mengerjakannya. Dia ngomong begitu tuh. Kalau seandainya Allah perintahkan aku satu perintah, maka aku tidak akan apa? Mengerjakannya. Dengan ucapannya tadi, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Nah, kita udah tahu, hati-hati ya. Hati-hati di hati keyakinan, juga hati-hati di apa? Di perbuatan, juga pada apa? Pada ucapan-ucapan. Jadi silahkan bercanda, tapi jangan apa? Jangan sampai berkaitan dengan keyakinan ini. Jangan sampai ngerempet hal-hal ini, jangan sampai. Yang berapa sekarang ini? Yang keenam. Atau ada orang yang bilang yang keenam, lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhiffan au muzhiran linadi fil kulli, kalau seandainya Allah berikan kepada saya surga, maka saya nggak bakal masuk. Ya Allah, ngomong begitu. Kalau Allah kasih saya surga, maka saya tidak akan masuk dalam surga. Ngejek Allah itu. Maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Inilah bagian riddah, bagian daripada aqwalun. Jadi riddah bagiannya tiga. Yang pertama i'tiqadatun, keyakinan-keyakinan. Yang kedua af'alun, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga adalah aqwalun, ucapan-ucapan. Yang berapa sekarang ini? Yang ketujuh, wa ka'an yaqula law akhadani Allahu bitarki sholati ma'ana fihi minal maradi zalamani. Ada orang ngomong, kalau seandainya Allah siksa saya sebab meninggalkan sholat yang wajib karena saya sakit, Allah zalim kepada saya. Tuh kalimatnya tuh. Kalau seandainya Allah siksa saya sebab meninggalkan sholat yang wajib karena saya sakit, Allah berbuat apa? Zalim kepada saya. Dengan ucapan demikian, orang ini sudah melakukan sifat yang disebut dengan apa? Ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Yang berapa sekarang ini? Yang kedelapan. Lau kana fulanun nabiyan wa huwa aduhu mathalan ma amantu bihi. Au a'tahu alimun fatwan faqala ish hadha syar'u muridan al-istighfafa. Yang kesembilan,
Kalau seandainya ada seorang berilmu bilang kepada dia, kasih fatwa, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, dibilang seperti ini, ish hada syar'u, apaan nih syariat seperti ini? Diledek tuh, ledek, ini judi hukumnya haram, apaan judi hukumnya haram? Ngomong seperti itu orang. Ini berzina hukumnya haram, apaan hukumnya haram? Kayak begitu, seperti itu. Tujuannya apa tadi? Ngeledek hukum syariat. Maka ini orang sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan ar-riddah. Orang yang disebut dengan al-murtad. Jelas ya? Jadi riddah ada 3 bagian. Yang pertama adalah i'tiqadatun, keyakinan-keyakinan. Yang kedua adalah af'alun, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga adalah aqwalun, ucapan-ucapan. Nah, sekarang gimana hukum riddah ini? Nah, ini nih yang jadi bahaya ini, hukum riddah. Kalau orang itu sudah melakukan riddah, bagaimana konsekuensi hukumnya dalam hukum agama? Yang pertama, ia betulu biha ayriddati saumuhu wa tayammumuhu wa sairu a'malihi inittasalat bil mauti. Batal dengan sebab riddah puasanya, tayammumnya, bahkan semua kerjaan-kerjaan amal baiknya batal semua. Kalau seandainya sampai ini orang mati, sampai mati dalam kondisi yang demikian, maka dihukumkan puasa yang dia kerjakan, tayammum yang dia kerjakan, semua amal ibadahnya dihukumkan apa? Dihukumkan batal. Kalau seandainya ini orang sampai apa? Sampai mati, sampai meninggal dunia. Tapi kalau dia nggak sampai mati, sempat ngucapin kembali 2 kalimat syahadat, Islam lagi, balik lagi, sebelum dia mati, fahiya mubtilatun li thawabi amalihi faqat, maka hal itu dapat membatalkan pahala dari semua amal ibadahnya. Nanti dia kembali kepada Allah cuma ngelihat ada amal ibadah tapi gak ada hadapannya, gak ada pahalanya, kosong, gak ada pahalanya. Ini orang sebab riddah tuh, demikian tuh. Jadi kalau seandainya sampai meninggal dunia, maka ini orang batal semua amal ibadahnya. Amalnya gak ada, batal juga, gak ada apanya, pahalanya habis semua. Tapi kalau dia belum sempat meninggal dunia, kembali ke agama Islam, ngucapin lagi 2 kalimat syahadat, maka riddah tersebut dapat membatalkan pahala semua amal ibadahnya. Nanti kalau dia meninggal dunia, pahalanya kosong, tidak ada apa? Tidak ada pahala dari Allah. Jadi semua amal ibadahnya kosong, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nikahuhu, ini yang parah ini. Nikah itu orang dihukumkan batal kalau qabla dukhuli, sebelum dia bersetubuh dengan istrinya, udah akad nikah, udah akad nikah selesai, dia melakukan riddah, baik riddah pada bagian yang pertama i'tiqadatun, atau bagian yang kedua, atau yang ketiga aqwalun, ada keyakinan riddah, yang kedua ada, yang ketiga adalah ada ucapan. Baru nikah, ngomong sama temannya, Kristen, nah ini orang sudah melakukan satu apa? Sifat ar-riddah. Orang yang disebut dengan apa? Murtad. Nikahnya bagaimana? Dihukumkan batal nikahnya kalau belum sempat dukhul, belum sempat bersetubuh dengan istrinya tuh. Dihukumkan langsung batal pernikahannya. Makanya itu jangan, udah tahu jangan apa? Jangan sampai main-main urusan ginian. Jangan bercandaan kayak begini, nggak usah, udah. Bercanda yang lain, jangan menyangkut masalah ini, jangan. Bagaimana kalau dia kembali ke dalam agama Islam pada masa iddah istrinya, pas dia ngomong seperti tadi, atau dia bercanda mau serius, kemudian dia udah ngucapin kembali 2 kalimat syahadat di masa iddah istrinya. Kan masa iddah perempuan, kalau dia cerainya cerai hidup, maka 3 kali suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Misalnya baru haid yang kedua, suci yang kedua, langsung ini suami yang tadinya murtad udah kembali ke dalam agama Islam, kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka langsung pernikahannya tetap terus menerus dihukumkan sah, tidak batal pernikahannya. Ini kalau seandainya udah apa? Udah disetubuhin istrinya. Jadi kalau belum disetubuhin, udah melakukan riddah, maka langsung nikahnya dihukuman apa tadi?
dihukumkan batal. Tapi kalau udah bersetubuh dengan istrinya, di masa iddah dia kembali nggak? Oh, kembali dia. Maka terus-meneruslah dihukumkan sah pernikahannya. Jadi antum yang udah tahu jangan sampai apa? Main-main pada masalah apa? Pada masalah riddah. Riddah bagaimana lagi hukumnya? Riddah tahrumu dzabihatuhu. Haram penyembelihannya. Ada orang riddah murtad, maka haram penyembelihannya tuh. Dagingnya dibangkai hukumnya. Kambing dipotong sama dia, dagingnya dihukum apa? Dihukumkan menjadi bangkai, tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Kemudian orang yang murtad, la yarithu wa la yuratu, tidak dapat mewariskan dan tidak dapat menerima warisan. Kemudian wala yusalla alaihi, kalau sampai